Halo semuanya, selamat datang di channel Millions. Dan di video kali ini kita akan bahas 5 hal yang perlu kalian ketahui untuk terjun di dunia ilustrasi, khususnya vector illustration. Nah, aku akan jelasin pertama vektor itu apa berdasarkan internet ya. Di sini gamelab.id katanya vektor itu adalah gambar grafik komputer yang didefinisikan dalam proyeksi dua dimensi yang dihubungkan oleh garis dan kurva atau biasa kita sebut curve untuk membentuk poligon dan bentuk lainnya. Yang pastinya kalian yang nonton ini pasti udah tahu vector illustration itu kayak gimana, dan itu banyak banget di internet, jadi kalian bisa search. 5 hal ini berdasarkan pengamatan aku, jadi kalau kalian punya tambahan silahkan komen di bawah. Poin pertama adalah simple. Vector illustration itu ada baiknya simple. Nah, maksudnya simple itu kayak gimana? Jadi kalau misalnya kalian masih ingat televisi yang jadul, itu kan ada banyak tombol di sampingnya. Nah, kalau kalian pengen bikin versi vektornya, itu nggak harus semua tombol itu ada di situ atau sampai tombol kecilnya itu ada di situ. Kenapa? Karena ketika kalian lihat dari jauh, detail kecilnya itu nggak terlalu kelihatan dan tidak akan diperhatikan, yang dimana itu tidak efisien untuk sebuah vektor. Jadi ada baiknya kalian bikin itu sesimpel mungkin, sehingga walaupun orang lihat dari jauh itu masih bisa di-recognize atau mereka masih bisa lihat bahwa itu adalah TV jadul. Nah, bukan cuma TV jadul tapi objek-objek lainnya, misalnya kamera kan itu ada banyak tombol. Nah, kalau kalian pengen bikin versi vektornya, itu nggak harus semua tombol ada di situ, karena itu akan jadi kelihatan ribet ya ilustrasinya, dan kalau dari jauh juga itu nggak akan terlalu diperhatikan kecuali kalian zoom. Nah, tapi kalau misalnya udah dicetak secara digital, udah di post, nanti nggak akan kelihatan. Jadi ada baiknya disimpelkan. Poin kedua adalah warna. Warna ini bebas aja sih sebenarnya. Kalian nggak harus buat warnanya itu sama dengan real objeknya, tapi ada juga style yang memakai warna sesuai dengan real objeknya. Itu nggak salah, nggak apa-apa. Tapi kalau aku pribadi, aku lebih suka pakai warna yang beda dari real objeknya. Kenapa? Karena aku pengen explore lebih banyak soal warna dan pengen tahu cara kerjanya kayak gimana. Maksudnya di sini warna yang saling cocok itu kayak gimana. Dan ini adalah pilihan kalian mau bikin warna sesuai real objeknya atau di luar real objeknya, itu terserah. Jadi misalnya gunung kan kalau kita lihat dari jauh warnanya hijau, itu kalian bisa, misalnya kalian pengen bikin di vektor mau warna hijau ke biru-biruan gitu, itu nggak apa-apa. Atau kalian pengen bikin warna merah muda, ya itu juga nggak masalah, selama orang bisa kenal, bisa recognize bahwa ilustrasi ini adalah gunung. Poin ketiga adalah non-simetris. Nah, ini juga pilihan sebenarnya. Jadi ada style ilustrasi vektor yang non-simetris dan juga simetris. Nah, maksudnya apa? Misalnya kita ambil contoh televisi. Nah, televisi kan itu kotak ya, persegi panjang, nggak panjang-panjang juga sih. Kalau yang non-simetris itu nanti dia akan miring kayak gini misalnya. Nanti aku akan kasih contoh di layar. Apakah itu salah? Menurut aku enggak. Itu adalah style masing-masing. Kebanyakan itu dipakai di animasi kartun ya. Kalau kalian sering nonton Cartoon Network, nah ada beberapa objek yang non-simetris. Tapi kalau kalian pengen simetris itu juga nggak masalah. Kalau aku juga pakai yang simetris karena ya lebih nyaman aja pakai simetris. Kalau kalian mau pakai yang non-simetris juga itu nggak masalah, selama bisa dikenal ilustrasinya ya, objeknya bisa dikenal. Poin yang keempat adalah shadow and highlight.
Walaupun yang kita buat itu adalah vektor dimana awalnya itu cuman flat, akan lebih menarik kalau kalian tambah shadow atau highlight. Sekali lagi ini pilihan kalian, karena kalau kalian tahu sempat juga trending di beberapa tahun yang lalu soal flat illustration, dan itu nggak masalah, itu adalah style. Tapi kalau aku akan lebih menarik kalau kita tambah shadow dan highlight. Nah, cara penambahannya kayak gimana? Ini gampang banget. Shadow atau highlightnya itu bisa berupa warna yang berbeda. Selain warna, kalian bisa juga pakai tekstur dari brush. Nah, kalau di Affinity Designer itu ada yang namanya pixel persona. Nah, di situ kalian bisa bikin objek vektor kalian ada tekstur brushnya. Nanti aku akan ajarin di video-video berikut. Dan selain brush, kalian bisa pakai yang namanya pattern. Jadi ada beberapa style yang memakai pattern sebagai shadow atau highlightnya. Kalau kalian belum tahu patternnya itu kayak gimana, nanti aku akan kasih contoh di layar. Yang kelima adalah style. Sebenarnya ini poin bonus ya, karena vector illustration itu sebenarnya punya banyak stylenya masing-masing. Nanti aku akan jelasin lebih detail lagi di video-video berikutnya. Ini adalah garis besarnya aja, nanti contohnya aku akan kasih lihat di layar. Jadi yang pertama itu ada yang namanya black outline. Yang kedua, di sini aku tulis color outline. Sebenarnya black juga itu color ya, tapi ini maksudnya outline yang bukan warna hitam maksudnya gitu ya. Terus ada juga yang namanya black line. Jadi apa bedanya outline sama line? Outline di sini maksudnya itu adalah stroke. Jadi kalian punya objek yang ada color fill-nya dan punya stroke-nya. Kalau black line atau line ya itu hanya garis aja gitu. Jadi nggak ada color fill-nya. Jadi ilustrasinya itu cuman berbasis garis. Dan keempat itu ada color line, dan yang kelima no outline. Oke, itu dia 5 hal yang harus kalian perhatikan untuk masuk ke dunia vector illustration. Ini sangat menarik banget ya kalau kalian pengen terjun ke dunia vector illustration, karena kita bisa mengeksplor banyak hal di sini. Dan lagi kalian harus perhatikan agar vektor ini tetap simple dan bisa di-recognize. Dan untuk 4 poin yang lain itu adalah pilihan kalian sendiri. Oke, sampai di sini saja dulu videonya. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, kalian bisa share. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan like. Dan kalau kalian punya request tutorial soal desain atau ilustrasi, kalian bisa komen di bawah. Dan kalau kalian punya tambahan juga ya dari poin-poin yang aku sebutin tadi, kalian silahkan komen. Dan support terus channel ini dengan cara subscribe, dan kita akan ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.